Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel pasal yang ketiga. Judul renungan kita pada hari ini adalah ketika mulut seolah terkatup. Pernah suatu kali saya mencoba memasukkan adik teman saya ke dalam suatu pekerjaan. Setelah melakukan wawancara, si bos memberitahu saya kalau dia tidak diterima. Beliau kemudian meminta saya menyampaikan keputusan ini kepadanya. Namun karena merasa tidak enak, saya hanya diam saja. Saya berpikir kalau dia tidak dihubungi kembali, tentulah dia sudah tahu kalau dia tidak diterima. Tak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini di mana kita harus menyampaikan kabar buruk kepada seseorang, entah itu kabar kecelakaan, kegagalan, kehilangan, dan atau kematian. Menyampaikan kabar buruk memang bukan perkara mudah. Ada perasaan tidak tega, badan menjadi kaku, mulut seolah terkatup, tidak mampu mengutarakan apa-apa. Hal demikianlah yang juga dirasakan oleh Samuel kecil, tak kala Tuhan memberitahukan kepadanya mengenai hukuman yang hendak ditimpakannya kepada keluarga Imam Eli. Sekiranya mungkin Samuel ingin menyembunyikan rapat-rapat perkara itu. Namun hal itu jelas tidak mungkin karena malam itu karena kekeliruannya mengenali suara Tuhan, Imam Eli menjadi tahu kalau Tuhan sudah memanggil dan menyampaikan sesuatu pada Samuel. Ketika kita harus menyampaikan kabar buruk pada seorang, janganlah pernah berpikir kalau Tuhan sedang menimpakan suatu beban berat di pundak kita. Sebaliknya pandanglah diri kita sebagai orang-orang kepercayaan Tuhan yang mengemban misi untuk tidak sekedar menyampaikan kabar buruk, melainkan menguatkan dan menghibur hati mereka. Ya, sudah menjadi tugas kita untuk meyakinkan setiap orang bahwa bersama Tuhan pasti selalu ada harapan. Setiap kabar buruk disampaikan dengan penghiburan dan kekuatan, hal tersebut akan memunculkan iman dan pengharapan. Oke, mari kita membaca renungannya. Apakah saudara menyadari bahwa orang lain sekitar Anda itu menilai Anda itu seperti apa ya? Apakah seperti Kristus atau sebaliknya menilai Anda seperti setan? Nah, ini penting ya. Mari kita pelajari ya, dari 1 Samuel pasal yang ketiga. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah dia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Dia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila dia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah dia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menempati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya, karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi dia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah engkau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel semakin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak satu pun dari firman-Nya itu dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba
bahwa Samuel telah dipercaya jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Shilo sebab dia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan perantara firman-Nya. Oke, sekarang kita lihat ya. Di pasal yang ke-3 ayat pertama ini ya. Mari kita lihat ya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Nah ini ya. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Nah, padahal firman Tuhan itu kan firman yang berharga. Terjemahan hurufiah dari bahasa Ibrani yakar memang berarti precious. Ada yang menafsirkan, karena pada saat itu firman Tuhan jarang ada, maka menjadi sesuatu yang sangat-sangat berharga ketika firman Tuhan itu diberitakan. Begitu ya. Jadi penerapannya gini. Di gereja-gereja di mana firman Tuhan betul-betul diajarkan dengan serius, seringkali firman Tuhan itu justru disia-siakan. Misalnya jemaat tidak mau datang ke dalam pemahaman Alkitab, atau tidak mau datang karena alasannya, wah khotbahnya terlalu berat lah, sehingga apalah. Nah, apakah ini merupakan penggambaran diri daripada saudara selama ini? Kalau ya, mulailah bertobat. Belajarlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan bisa mengubah hidupmu, Anda bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui setiap firman yang Anda baca. Kemudian yang berikutnya adalah ada kata penglihatan. Penglihatan pun tidak sering. Nah, bahasa Ibrani yang diterjemahkan penglihatan dalam ayat 1 ini adalah hazon. Pulpit Commentary mengatakan bahwa hazon adalah penglihatan yang dilihat pada saat seorang mengalami trans. Trans itu kayak orang kerasukan gitu ya. Kata Ibrani yang lain untuk penglihatan adalah mareh, yaitu penglihatan yang dilihat dengan mata biasa. Catatan, tapi sejak zaman Yesaya selalu digunakan kata hason, baik untuk penglihatan yang dilihat saat mengalami trans. Trans itu berarti ya itu ya, seolah-olah kita tidak menguasai daripada gerak-gerik kita, sehingga kita dikuasai oleh entitas yang lain. Nah, gitu ya. Ataupun penglihatan yang dilihat dengan mata biasa. Nah, ini berarti kesadaran kita tidak diambil oleh entitas yang lain. Gitu ya. Itu dua-duanya menggunakan kata hason. Nah, supaya kita tahu aja ya. Nah, sekarang panggilan Tuhan terhadap Samuel. Mula-mula Samuel tidak menyadari bahwa itu panggilan Tuhan. Persoalannya, bahwa pada saat itu Samuel memang belum mengenal Tuhan. Ingat, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya di ayat 7. Nah, penerapannya gini ya. Firman Tuhan itu mutlak diperlukan supaya orang itu mengenal Tuhan dengan benar. Seringkali kita pengen mengenal Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita memproyeksikan Tuhan itu seperti A, B, C, D, E sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini cara pendekatan yang keliru ya. Kalau kita mendekati Tuhan, berarti kita harus tahu firman Tuhan itu menyatakan Tuhan itu seperti apa. Jangan sampai kita memproyeksikan Tuhan sesuai dengan keinginan diri sendiri. Nah, ini repot. Nanti pasti akan timbul banyak kekecewaan dan akhirnya nanti meninggalkan Tuhan. Itu yang terjadi. Jadi kembali ke sini ya. Jadi untuk Anda tuh mengenal Tuhan. Kan seringkali ada lagu yang Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Nah, menyenangkan Tuhan. Mengenal Tuhan. Melalui apa? Melalui belajar firman. Kalau Anda tidak belajar firman dan tidak melakukan firman, maka jangan harap Anda pernah menyenangkannya dan mengenalnya dengan baik. Nah, Eli saat itu kan sudah buta atau hampir buta. Di ayat 2 kan ada keterangannya ya. Sehingga Samuel mengira, oh, Eli ini minta tolong supaya Samuel datang. Mungkin karena matanya wis rabut, minta diambil tongkat lah, diambil apalah, diambil minum lah misalnya kayak gitu ya. Tapi ternyata tidak. Baru pada waktu panggilan yang ketiga, Eli menyadari bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel. Lalu Eli menasihati Samuel bagaimana menjawab Tuhan dan nasihat ini ditaati oleh Samuel. Nah, dari sini kita lihat ya. Dari sejak kecil Samuel ini taat. Nah, ini sesuatu yang sangat positif. Kan karena ada orang ya dari sejak kecil bangkang.
Pernah ketemu ya sama orang kayak gini ya. Dari kecil diomongi A gitu ya, sing lakuno B atau A aksen sing lakuno C. Pokoknya gak mau nurut lah. Jadi dari kecil kalau mau modelnya orang seperti ini repot ini. Kecilnya buangkang apalagi gede ya. Waduh, tambah gak karu-karuan. Tapi kalau dari kecil wis nurut, enak ini. Ya toh. Nanti kalau misalkan soalnya gini ya. Kalau orang yang dari kecil itu bangkang, itu artinya dia pengen berkuasa atas dirinya sendiri, sudah tidak ngurus, tidak menerima inputan orang lain itu seperti apa. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang pengen berkuasa atas dirinya sendiri, dan tidak mengindahkan nasihat orang lain, itu orang akan berujung pada kehancuran. Itu prinsipnya seperti itu. Tetapi, kalau ada orang itu mau mendengarkan nasihat orang lain, mau mendengar pihak lain yang jauh lebih berpengalaman, maka dia dijauhkan dari kehancuran dan didekatkan dengan kesuksesan. Nah, ini penting. Ya. Oke, sekarang kita lihat ayat 11 sampai yang ke-13. Tuhan langsung berfirman, pertama kalinya loh Tuhan itu berfirman pada Samuel. Isi firmannya ini gak ngenai. Karena gini ya, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Oh, bising. Sampai kedua telinganya itu bising loh, bayangnya loh. Itu berarti kan artinya tidak menyenangkan berita yang didengar. Nah, dari sini kita lihat, ketika Tuhan berfirman, itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi setiap orang yang mendengarkan. Jadi jangan berharap gini ya, kalau dengar datang ke gereja atau mendengarkan kebaktian online atau kemanapun lah ya, wah aku pengen dengar khotbah itu sing seneng-seneng, sing lucu, sing guyon tok, sing ngakak-ngakak, nah atau itu pengen stand up komedi, mau dengar firman Tuhan ini bingung ini ya toh. Nah, jadi orang yang model kayak gini itu motivasinya itu perlu dipertanyakan. Firman Tuhan pada hari ini ngomong, firman Tuhan pada Samuel pertama kali itu orang yang mendengarkan bising kedua telinganya. Kamu pikir Tuhan berfirman pada Samuel, buatlah orang-orang itu tertawa. Gitu? Ya enggak toh. Nah jadi, tapi keinginan kita terhadap pengkhotbah modern sekarang tuh, pengen nih, undang orang yang membuat tertawa. Loh Anda nih ngundang pendeta atau stand up comedy gitu loh. Nah, itu kan sudah salah kaprah. Jadi kembali ke firman Tuhan. Ya. Nah, Eli mungkin berpikir, Eli ini kenapa sih kok dihukum? Karena ayat 13 dia. Aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tapi dia tidak memarahi. Loh, orang mungkin berpikir ya, wah, dia tuh tidak pernah memarahi anaknya sih. Dia tuh papa yang baik. Keliru. Malah justru Eli itu mempraktekkan menyayangi, tidak menegur anaknya, di saat dia tuh harus menegur. Ini di hadapan Tuhan, salah. Justru yang benar di hadapan Tuhan, ketika Eli melihat anaknya itu menghujat Tuhan, itu langsung ditegur. Tapi, gak ditegur. Repot. Hofni dan Pinehas, ini adalah anak Eli. Ini ngawur ya, menggunakan jabatan itu secara enaknya sendiri. Kita baca 1 Samuel pasal yang kedua ya. Ayat 12-14. Adapun anak-anak Eli adalah anak-anak Dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelian, sementara daging itu dimasak, tiba-tiba ya, datanglah bujang imam bawa garpu bergigi 3 di tangannya. Maksudnya persembahan itu diambil. Dan dicocokkan ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik garpu itu ke atas, diambil imam untuk dirinya sendiri. Loh, ini itu untuk dipersembahkan pada Tuhan, bisa dimakan loh. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang ada di sana, di Silo seperti itu. Jadi imam ini ya, mempergunakan jabatannya untuk sewenang-wenang. Dan Eli tahu hal itu terjadi di depan matanya. Tetapi dia tidak pernah menegur kesalahan anaknya dan membiarkan itu berlarut-larut. Saudara tahu apa yang terjadi terhadap orang yang seperti ini? Mari kita lihat. Ayat 14. Aku Tuhan ya maksudnya. Telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli, apa saudara-saudara? Tidak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian
Sampai kapan? Untuk selamanya. Saudara, barang siapa yang menghujat Tuhan dengan sengaja, padahal sudah tahu nih, melakukan hal yang benar, maka tidak ada korban yang menjadi pengganti atas segala dosa-dosa dan kesalahan mereka. Oke? Kebenaran firman Tuhan terungkap. Nah, kemudian Eli ngomong, kata Eli, apa yang disampaikannya kepadamu? Nah, waktu ini kan, tadi kan Tuhan berfirmannya pada Samuel, bukan berfirman pada Eli. Ini saja ya, kalau kita lihat, Eli itu harusnya sense. Kenapa ya Tuhan sekarang berfirman tuh melalui anak kecil yang namanya Samuel ini? Kok sudah tidak melalui dirinya, atau tidak melalui Hofni dan Pinehas anaknya? Jawabannya sangat sederhana. Karena Eli hidup menjauh dari hadirat Tuhan. Karena Hofni dan Pinehas menyalahgunakan jabatan. Sehingga tidak ada satupun di antara 3 orang ini yang berkenan kepada Tuhan, yang dipercaya oleh Tuhan sebagai penyampai firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan tidak mau berfirman melalui 3 orang ini. Sehingga kalau ada Samuel yang masih muda, masih kecil, mendingan firman melalui orang ini daripada melalui 3 orang tadi. Itu ya. Nah, kemudian Eli penasaran tuh. Eli ini ya is kroso itu ya. Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu jika engkau, Samuel ya maksudnya ya. Samuel menyembunyikan sepatah kata pun daripada aku Eli. Wah, gini ya. Jadi Samuel memberitahukan semuanya karena merasa mungkin diancam sama Eli ya. Kemudian Eli berkata, dia Yahweh, biarlah diperbuatnya apa yang dipandang baik. Tuh. Sekarang gini ya. Kalau misalkan Eli itu orang yang benar-benar mencintai Tuhan, dan ketika Tuhan itu marah seperti itu, bukankah seharusnya reaksinya adalah dia itu menangis terseduh-seduh, kemudian datang kepada Tuhan, dan mohon ampun. Nah, tetapi yang terjadi adalah dia tidak seperti itu. Dia malah pasrah aja. Ya wis, dia Tuhan. Karep-karepe lah. Nah, gampangannya kayak gitu. Beda ya, sama ketika Daud jatuh dosa dalam perzinahan dengan Batseba. Wah, Daud langsung membuat nulis Mazmur 51 yang terkenal. Yaitu memohon pengampunan daripada Tuhan atas segala keberdosaannya. Ini Daud, raja berdosa. Tapi Eli, seorang imam Israel, responnya malah, ya dia Yahweh, biarlah diperbuat seperti yang dipandangnya baik. Cuma gitu doang. Nah, cerita kemudian beralih ke Samuel. Samuel semakin besar dan Tuhan semakin menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maksudnya, apa yang disampaikan Tuhan kepada Samuel, itu 100% Samuel taat melakukannya. Dari mana? Karena dari kecil Samuel dididik demikian. Tuhan tidak akan pernah memakai lagi imam seperti Eli. Ini adalah contoh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan jangan harap ketika Anda tidak bertanggung jawab terhadap pelayanan Tuhan, maka jangan harap Anda dipakai oleh Tuhan lagi. Seharusnya ketika Tuhan berbicara melalui Samuel dan bukan dirinya, maka Eli harus malu dan menangis terseduh-seduh. Nyatanya Eli tidak demikian. Malah Hofni dan Pinehas anaknya yang terus-menerus jatuh dalam dosa itu tidak mau diberitahukannya dan tidak mau ditegur. Kesetiaan Samuel terhadap firman Tuhan itu membuatnya dikenal sebagai nabi Tuhan. Nah, ini menjawab pertanyaan pertama ya.